Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saka Naswa. Saya dari kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi bahasa Indonesia ya. Ikutin terus sampai akhir. Pembahasan kita hari ini itu ada 4, ada makna bunyi bahasa dan fonologi, hakikat fonologi dan ciri bunyi bahasa, kajian fonologi dan produksi bunyi bahasa, dan klasifikasi bunyi bahasa. Kita akan bahas satu-satu ya. Dimulai dari nomor 1 dulu. Ada pengertian bunyi bahasa dan fonologi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau yang dapat diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima atau didengar oleh telinga manusia. Seperti contohnya ini saya sedang berbicara. Lalu fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujian. Kita masuk ke poin yang kedua, itu ada hakikat fonologi secara etimologi dan menurut para ahli ya. Fonologi adalah gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi ya. Sedangkan menurut para ahli, di sini terdapat 2 ahli nih teman-teman. Ada Abdul Syayar tahun 2009, juga ada Krida Laksana tahun 1995. Yang berarti fonologi adalah kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia ya. Ini dari hakikat fonologi. Kita akan masuk ke ciri-ciri bunyi bahasa ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu font, berasal dari bahasa Inggris yang artinya font atau bunyi. Yang kedua itu dihasilkan alat ucap seperti pita suara, lidah, dan bibir. Yang ketiga unsur bahasa yang paling kecil. Yang keempat suara yang dikeluarkan oleh mulut. Dan yang kelima mengungkapkan sesuatu atau berfungsi sebagai alat pembeda arti. Itu dari ciri-ciri bunyi bahasa ya teman-teman. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ada kajian fonologi dibagi menjadi 2. Ada fonetik atau font, juga ada fonemik atau fonem. Fonetik adalah kajian tentang bunyi bahasa, pembentukan, frekuensi sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Sedangkan fonemik atau fonem, kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan status sebagai pembeda makna ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail lagi ya. Dan kita juga akan membahas alat ucap pada manusia juga dan contoh-contohnya. Ini ada fonetik dan font dibagi menjadi 3, ada akustis, artikulatoris, dan auditoris. Akustis adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara. Sedangkan artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi. Dan yang ketiga, auditoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi. Seperti itu. Kita masuk ke poin yang selanjutnya ya. Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa pause videonya dan bisa catat ya. Kita masuk ke contoh dari fonetik dan fonemik, juga ada alat-alat ucap pada manusia. Ini contoh dari fonetik dan fonemik. Contoh dari fonetik itu adalah fonem yang dapat diucapkan dalam bunyi semua. Sedangkan contoh dari fonemik adalah fonem U pada kata palu dan fonem A pada kata pala. Kita membedakan maknanya ya. Ini ada gambar alat ucap manusia sesuai nomornya. Yang pertama itu ada labium atas, yang kedua ada labium bawah, yang ketiga ada dentums, yang keempat ada alveolum, yang kelima ada palatum, yang keenam ada yelum, yang ketujuh ada uvula, yang kedelapan ada poreks, yang kelima ada yang kesembilan ada kerongkongan, yang ke-10 ada tenggorokan, yang ke-11 ada pita suara, yang ke-12 ada epiglotis, yang ke-13 ada akar lidah, yang ke-14 ada dorsum, yang ke-15 ada lidah, yang ke-16 ada daun lidah, dan yang ke-17 ada ujung lidah. Teman-teman silahkan bisa dilihat lagi gambarnya lebih detail ya teman-teman. Dan kita lanjut ke produksi bunyi bahasa terbagi menjadi 2, ada alat ucap aktif dan alat ucap pasif. Alat ucap aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya atau terdiri dari paring, lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Sedangkan alat ucap pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak. Contohnya itu terdiri dari laring, pita suara, langit-langit, langit-langit keras, langit-langit lunak, gusi, gigi bawah, dan bibir atas. Itu dari produksi bunyi bahasa.
Sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat atau poin yang terakhir dari pembahasan hari ini, yaitu klasifikasi bunyi bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, rintangan terhadap arus udara dalam saluran itu ada atau tidak. Dan yang kedua, ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang ketiga, lamanya bunyi tersebut diucapkan. Yang keempat, perwujudan dalam suatu atau satu kata atau suku kata, teman-teman. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu rintangan terhadap arus udara dalam saluran. Ini yang pertama itu ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami tantangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasinya. Dan ini pembentukan vokalnya ada 4. Itu yang pertama berdasarkan posisi bibir. Itu bisa vokal itu bisa jadi bulat atau tidak bulat. Sedangkan berdasarkan maju mundurnya lidah itu vokalnya depan, tengah atau belakang. Dan berdasarkan tinggi rendahnya lidah itu vokalnya tinggi, madya atau sedang dan rendah. Sedangkan berdasarkan strukturnya itu vokal terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Teman-teman harus tahu ya, pada saat pembentukan vokal ini, pita suara yang ada di dalam mulut kita itu akan bergetar juga loh. Selanjutnya yaitu ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada bagian alat ucap pada mulut. Ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Konsonan itu ada berdasarkan struktur, yaitu ada konsonan bilabial, labiodental, apikodental, apikoalveolar, lamino, palatal, velar, darsovelar, glotal, dan laringal. Berdasarkan posisi pita suara itu dibagi menjadi ada konsonan bersuara dan tidak bersuara. Sedangkan berdasarkan cara artikulasinya itu ada konsonan hambat atau stop atau geser atau preaktif. Ada liquida atau lateral atau getar atau trill. Sedangkan berdasarkan jalan keluarnya udara itu konsonan oral dan nasal ya teman-teman. Nah, proses pembentukan konsonan pada saat artikulasi tidak disertai bergetarnya atau adanya suara. Jika dalam keadaan terbuka saja maka akan menghasilkan bunyi konsonan tak bersuara. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ketegangan arus udara. Ada 2, bunyi keras disebut vortis, bunyi lunak disebut lenis. Bunyi keras atau vortis merupakan artikulasi disertai ketegangan kekuatan arus udara. Contoh bunyi keras yaitu bunyi letup tak bersuara, bunyi geseran tak bersuara, dan bunyi vokal. Ada di sini contoh-contohnya ya. Dan juga ada bunyi lunak atau lenis. Itu dapat diartikan sebagai artikulasi tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Contohnya bunyi lunak itu ada bunyi letup bersuara, ada B, D, dan G. Juga ada bunyi geseran bersuara, bunyi nasal, bunyi liquida, bunyi semivokal, dan bunyi vokal. Teman-teman bisa lihat aja contoh-contohnya di sini di dalam kurung itu ada masing-masing ya. Intinya ketegangan arus udara ini hanya dibagi menjadi 2 ya. Kita masuk ke poin yang ketiga, itu lamanya bunyi tersebut diucapkan. Hanya 2 saja, bunyi panjang atau bunyi pendek. Bunyi panjang dan bunyi pendek ini tergantung seberapa lama kita mengucapkan atau mengartikulasikannya. Poin yang terakhir, poin yang keempat, perwujudan dalam suku kata. Ada bunyi tunggal atau monoftong adalah sebuah bunyi yang berasal dari diri sendiri dalam satu suku kata. Contohnya yaitu A, I, E, dan lain-lain ya. Hanya tunggal saja. Yang kedua yaitu ada bunyi rangkap, dibagi menjadi 4. Ada diftong, gugus atau kluster, deret vokal, dan deret konsonan. Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Contohnya yaitu A, I, U, I, E, O, dan lain-lain. Sedangkan gugus atau kluster adalah deretan konsonan yang ada pada satu suku kata. Contohnya pribadi, pri, ba, dan di, dan lain-lain lagi ya. Deret vokal adalah urutan vokal yang beruntunan tapi tidak tersisipi konsonan. Contohnya yaitu ada kata kain, ka, dan in. Sedangkan yang terakhir ada konsonan, yaitu urutan 2 konsonan atau lebih dalam satu suku kata yang tidak tersisipi vokal. Contohnya asmara, as, ma, dan ra. Itu dari bunyi rangkap ya.
Dan selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata dari yang saya sampaikan. Jika teman-teman berkenan, teman-teman bisa mencatatnya atau bisa untuk melihatnya atau menyimpan videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum.